Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya baru selesai membuat martabak Mesir ya, atau ada juga yang menyebutnya dengan martabak Malabar. Nah, ini ada sekitar 33 porsi ya. Ini sudah saya bungkus, ini untuk sedekah Jumat. Ini hasil donasi dari teman-teman dosen Muslim Unima ya. Nanti akan dibagikan setelah sholat Jumat hari ini. Nah, jadi saya mau cerita sedikit tentang kenapa saya bisa membuat martabak Mesir ya. Nah, ini foto di sini. Ini adalah foto pada saat saya masih aktif bekerja di sebuah kafe di Kota Padang ya. Itu pada saat saya kuliah sambil S2 ya. Nah, yang ingin saya ceritakan adalah kemampuan saya membuat martabak Mesir itu bukan didapatkan dengan cara yang mudah ya. Jadi dulu itu saya belajar dari beberapa tukang martabak Mesir yang bekerja di kafe tersebut. Jadi sudah beberapa kali berganti tukang martabak Mesirnya ya. Awalnya itu saya bekerja ya bantu-bantu ya, apapun yang disuruh oleh orang yang membuat martabak Mesir itu saya lakukan. Apakah itu mengangkat air, apakah itu mengantarkan martabak Mesirnya ke meja pelanggan begitu ya, yang orang-orang yang belanja di kafe itu, atau sekedar mengaduk-aduk bahan, atau sekedar mencincang-cincang bawang. Pokoknya apapun yang disuruh oleh tukang martabak Mesir tersebut itu saya lakukan. Jadi selain saya ingin belajar ya, tentu mungkin mindsetnya saya tidak akan diajarkan secepat itu mungkin ya, terutama dari tukang martabak Mesirnya, apalagi juga mungkin sesuai dengan arahan bos ya yang punya kafe tersebut. Nah, jadi memang caranya begitu. Pokoknya kita belajar atau mengikuti, harus rajin mengikuti atau juga membantu tukang martabak Mesir tersebut. Kalau tidak salah ada sekitar mungkin dua pergantian waktu itu ya. Baru yang terakhir itu karena saya sudah mulai bisa, sayalah yang menggantikan tukang martabak Mesir tersebut. Nah, jadi memang kalau untuk sekedar mencincang bawang, bahan-bahan mengaduk itu ya, itu di awal-awal memang sudah diajarkan ya. Yang lama diajarkan itu adalah cara mengipas ya, mengipas martabak Mesir, kemudian membuat isiannya ya. Kalau untuk membuat isian martabak Mesir itu kalau di Padang itu kan dengan rendang ya, rendang sapi begitu. Nah, itu memang saya tidak dapatkan di situ, di tempat kerja saya itu. Mungkin karena itu kuncinya ya. Nah, untuk rendang ini saya pelajari sendiri ya. Dan juga saya belajar ya di kampung bersama orang tua ya, bersama emak. Nah, itu rendang kampung ya. Dan itu kan tentu bisa juga diaplikasikan meskipun yang saya pelajari adalah rendang ayam misalnya. Nah, itu kan rendang daging ya di kampung yang dengan kacang dan lain sebagainya. Itu saya aplikasikan untuk membuat isian martabak Mesir itu, karena bedanya itu kan kalau isian martabak Mesir itu hanya dagingnya ya, cuma daging, tidak ada campuran yang lain-lain, tidak ada campuran kacang dan lain sebagainya itu. Nah, jadi yang paling lama itu waktu itu saya belajarnya di mengipas ya. Di mengipas, kemudian baru bisa saya setelah mengipas kemudian mengisi dan mengangkatnya ke atas kompor martabak Mesir. Kemudian lambat laun saya juga bisa mengkondisikan atau melihat apakah martabak itu sudah matang atau belum gitu ya. Karena kalau tidak, bisa juga mengontrol api kompornya itu ya. Jadi martabaknya hangus tapi di dalamnya masih belum masak gitu ya. Karena kan di dalamnya itu diaduk dengan telur juga.
Jadi banyak juga kejadian karena api terlalu besar, akhirnya martabak itu kulitnya gosong, tapi isinya masih encer begitu. Sehingga kita harus pandai-pandai mengatur api, kemudian mengatur timing untuk membolak-balik martabak Mesir tersebut. Kemudian sampai ke penyajiannya ya, kita potong ya, potong 2, kemudian ini sekitar 3 ya. Kalau itu martabak Mesir yang segi 4 itu, baru ditaruh ke piring, kemudian di plating ya, misalnya dikasih kuah begitu ya, kuah itu diisi tomat, diisi bawang bombay, diisi potongan rawit begitu. Nah itu biasanya kalau dulu ya, mungkin bisa dilihat di video yang ini lebih lengkap, itu cara membuat martabak Mesir ya. Nah di situ adalah video saya waktu bekerja di cafe tersebut. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan pada video kali ini, yang saya lewati ya ketika bekerja itu sama juga dengan di bangku kuliah ya. Syukurnya waktu itu saya dapat 2 hal ya. Di bangku kuliah saya dapat pengetahuan juga ya, pengetahuan akademik, dan di tempat kerja saya juga mendapat pengetahuan dan keterampilan ya, yang bisa saya pakai sampai sekarang ini, bahkan untuk membuka usaha. Nah, jadi intinya menurut saya kita ini bisa belajar dari mana saja dan jangan memilih-milih ya. Kan tidak selamanya kita berada pada posisi itu kita harus yakin. Yang penting kalau memang pada saat ini kondisinya seperti ini ya kita jalani dulu, kita berusaha untuk mencapai titik yang kita inginkan ya. Tentu tidak akan bisa semudah membalikkan telapak tangan. Jadi itu saja. Semoga mungkin video ini sedikit banyaknya bisa memotivasi teman-teman semua ya, termasuk diri saya sendiri begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk yang menonton video ini. Itu saja. Saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi, Alam Takambang Jadi Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam Takambang Jadi